Bismillah, cek sound. Bapak Ibu, Ayah Bunda, suara Nuga sudah terdengar jelas? Sudah ya? Alhamdulillah. Bu Siti Karimah sama Umi Syafiq ngangguknya bareng-bareng tuh tadi. Alhamdulillah. Makasih banyak yang sudah konfirmasi. Karena sudah terdengar, kita mulai saja kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini lagi dan lagi selalu berulang Allah kasih kita kesempatan yang luar biasa ya, Bapak Ibu Ayah Bunda semua, untuk berkumpul pagi hari, ngobrol, ketemu tatap muka, kajian, tadabur, dan insya Allah menuntut ilmu sama-sama ya. Maka dari itu nikmat kesempatan yang luar biasa ini perlu kita syukuri sama-sama dengan rasa syukur terbaik ya. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Itu karena Nuga nggak bosan-bosan untuk ngingetin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur makin Allah tambah tuh ya. Semuanya Allah tambah ilmunya, Allah tambah kesempatannya jadi makin baik, Allah tambah kelapangan dadanya, Allah tambahin rezekinya, Allah tambah semua yang hadir dalam hidup kita dan keberkahannya. Tapi kata Allah kalau kitanya kufur nikmat, kitanya lupa bersyukur, maka azab Allah sangat pedih kata Allah ya. Maka dari itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa untuk bersyukur, kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat Allah gitu ya. Jangan sampai kita termasuk umat Islam yang Allah azab sampai hari kiamat nanti. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Maka dari itu, semoga kebersyukuran kita selalu luas, selalu lebar ya, selalu bisa melihat nikmat-nikmat kecil yang sudah Allah titip setiap harinya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu Ayah Bunda, salawat serta salam tak lupa kita sama-sama curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan solawat ini semakin menguatkan langkah kita, semakin menguatkan niat kita, semakin menguatkan posisi kita dan ikhtiar kita untuk bisa terus memperdalam ajaran Islam, untuk bisa terus jadi motor-motor penggerak yang menciarkan nilai-nilai Islam ke orang terdekat, ke keluarga, ke kerabat, ke sahabat-sahabat ya insya Allah manfaat dari yang kita lakukan setiap hari ini bukan hanya buat kita tapi juga buat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, Alhamdulillah kelihatannya sehat-sehat nih, Masya Allah ada Bu Siti Karima, ada Umi Amrina, langsung standby di awal nih, sehat-sehat Umi, Masya Allah. Udah lama nggak di chat Umi ini Noga nih. Alhamdulillah. Ada Bunda Eti Helinali, ada Umi Syafiq yang sudah standby juga, ada Ibu Kulsum Haris, Masya Allah ya, ada Umi Ratih, backgroundnya sudah kelihatan tapi wujudnya belum terlihat. Ada Ibu Siti Sohaya, ada Ibu Ida Soraya juga yang sudah standby ya, dan yang lainnya juga sudah join di Zoom pagi hari ini. Kelihatannya sehat-sehat semua, alhamdulillah ya. Kayaknya Umi Syafiq lagi nggak di rumah ya? Atau lagi di rumah siapa nih Umi Syafiq? 2 hari backgroundnya beda nih. Kangen lihat background warung itu Umi Syafiq, masya Allah ya. Baik Bapak Ibu ya Bunda, gimana hari ini? Ada kegiatan apa? Boleh nggak kita report-report nih? Masya Allah, kita update-update gitu ya. Hari ini Kang saya mau nganter anak sekolah misalnya. Hari ini Kang saya ada arisan emak-emak komplek misalnya. Kalau hari ini Nuga ada ketemu dengan beberapa perangkat pemerintahan di desa dan kecamatan untuk persiapan peletakan batu pertama di kampung ekoprenernya Meaningful West dan Babe Jamil Azaini gitu. Alhamdulillah ya. Karena Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau di awal Nuga sempat infokan ya bahwa dari Babe Jamil Azaini gitu ya bekerja sama dengan kami jadi panitianya dalam rangka pembangunan Masjid Eko Wakaf. Nah, ternyata dekat rumah Nuga pembangunannya, kurang lebih 15-20 menit dari rumah. Itu maka dari itu Nuga dimintain bantuan hari ini mau mengkonfirmasi undangan-undangan
dari perangkat pemerintahan apakah bisa hadir atau tidak di hari Ahad nanti tanggal 21. Nah, kalau Bapak Ibu Ayah Bunda hari ini mau ngapain? Boleh update-update dulu di kolom chat supaya nanti kita bisa saling doain ya setiap kegiatannya. Tuh kan Bu Siti Karimah arisan tuh, Masya Allah. Alhamdulillah ya arisan, Insya Allah ya. Kemudian ada Umi Syafiq. Oh lagi di rumah. Waktu kemarin-kemarin masih di kios. Ya siap. Ada jadwal kelas Bu Eti Helinali. Bu Eti jadi yang diajar atau jadi yang mengajar? Masya Allah nih ya. Kalau dari oh dua-duanya. Kemudian ada siapa lagi? Teh Cucu hari ini mau kerja lanjut kajian tahsin. Alhamdulillah ya. Jadi untuk yang lain-lain silahkan boleh sambil update sambil dengerin Nuga ngomong gitu ya sambil kita update hari ini ada kegiatan apa. Besok guru dan teman. Oh iya, itu salah satu yang dianjurkan juga ya. Bapak Ibu Ayah Bunda Umi Amrina mau menjenguk guru dan rekan yang sedang sakit gitu ya. Semoga apapun kegiatan Bapak Ibu Ayah Bunda hari ini Allah bimbing, Allah jaga, Allah terus Allah terus kasih keberkahan ya. Allah lancarkan, Allah mampukan kita terus, Allah sehatkan untuk semua kegiatan kita lancar sesuai dengan inginnya Allah dan insya Allah selaras dengan inginnya kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda di awal seperti biasa Nuga nggak bosan-bosan untuk ngingetin. Nuga nggak bosan-bosan untuk jadi alarm setiap pagi untuk mengingatkan, mereminder sedekah dan infak terbaik Bapak Ibu Ayah Bunda di pagi hari ini melalui Quran Talk satu titik balik ya. Jadi mangga kita sama-sama niatkan kalau boleh di flashback ya karena banyak sekali insight yang mungkin Nuga udah titip, insight yang mungkin udah Nuga kasih mulai dari kisah Utsman bin Affan gitu ya, dari kisahnya istrinya dari Abu Talha. Kemudian ada beberapa anjuran-anjuran juga dalam Al-Quran dalam rangka infak sedekah gitu ya. Mangga apapun niatnya Bapak Ibu Ayah Bunda insya Allah semoga Allah kembalikan semua yang sudah kita titip dalam bentuk keberkahan hidup kita gitu ya. Dalam bentuk dakwah ini bisa panjang. Dalam bentuk Allah izinkan titik balik khususnya bisa terus menjangkau semakin banyak orang setiap harinya dalam bentuk keberkahan ilmu kita yang nggak kita simpan sendiri tapi juga bisa bermanfaat buat orang-orang banyak gitu ya. Maka dari itu kita sama-sama niatkan semoga apa-apa yang sudah kita titipkan, apa-apa yang sudah kita keluarkan ini bisa menjadi pengikat ilmu yang baik gitu ya. Karena salah satu cara selain mencatat untuk mengikat ilmu adalah dengan sedekah. Karena biasanya kalau sudah sedekah komitmennya jadi jauh lebih tinggi, kemudian juga ilmunya insya Allah jadi lebih berkah dan nempel terus insya Allah jadi panjang ya. Pada itu silakan Bapak Ibu Ayah Bunda boleh di-scan barcode-nya seperti biasa atau disalin nomor rekeningnya 71788677003 atas nama titik balik ya. Di Mangga Nuga juga ucapkan tidak bosan-bosannya Nuga sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh keluarga STB, keluarga support titik balik ya yang sudah standby terus mensupport kami agar dakwah ini punya nafas yang panjang, agar perjalanan dakwah ini bisa menyentuh semakin banyak orang gitu ya. Semoga keberkahan selalu Allah hadirkan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, insya Allah di pekan ini hari terakhir ya. Wah, hari terakhir apa Kang Nuga? Ini hari terakhir Quran Talks maksudnya. Jadi Quran Talks Senin, Selasa, Rabu, dan kemudian besok sampai hari Sabtu ada apa Kang Nuga? Besok sampai hari Sabtu akan ada Quran Pet ya, Quran Pet. Pet itu apa sih Kang Nuga artinya? PATH. PATH itu bahasa Inggris artinya jalan atau jalur. Maksudnya apa Kang Nuga? Jadi kita harapkan dari program yang baru ini, program Quran Path ini, kita bisa menemukan jalur. Pokoknya sebisa mungkin Al-Quran ini jadi bukan hanya kita tadaburi halaman per halaman, ayat per ayat gitu ya, tapi jadi jalan buat kita menentukan arah, buat kita mencari arah, buat kita untuk bisa sesuai on track gitu ya. Apa namanya kehidupan kita ini bisa sesuai dengan apa yang Allah mau. Maka dari itu Quran Pet ini juga nanti akan tematik sesuai dengan kebutuhan kita, ya entah tentang muamalah, tentang keluarga, tentang bisnis, tentang hati, tentang peringatan-peringatan Allah dan lain sebagainya gitu ya. Maka dari itu minta doanya Bapak Ibu Ayah Bunda semoga Quran Pet ini juga bisa berjalan panjang programnya. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di hari Ahad ternyata qadarullah Teh Gardica belum bisa membersamai kita semua dan nanti akan ditemenin sama Ustazah Hana Eliana ya. Kita akan bahas tentang hati. Dan di pekan depan nah, kita akan belajar lagi bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah di kelas eksklusif
filosofi sholat part kedua. Kalau di awal mungkin ada yang ikut Bapak Ibu Ayah Bunda ya. Coba yang ikut cung tangan. Yang ikut di filosofi sholat part pertama, kita membahasnya tentang makna sholat gitu ya. Sholat tuh tujuannya buat apa sih gitu. Kenapa kemudian kita sholat? Kenapa kemudian sholat ini punya makna yang mendalam buat kehidupan kita? Nah itu di part pertama Bapak Ibu Ayah Bunda. Di part kedua ini insya Allah kita akan kembali ke permulaan yang lebih mendasar, yang lebih fundamental. Apa itu? Menyempurnakan bacaan sholat ya. Jadi apa namanya, bacaan sholat itu kan dialog ya Bapak Ibu Ayah Bunda, kita dengan Allah gitu ya. Mungkin hari ini yang sudah benar banyak, alhamdulillah, insya Allah bacaannya yang sudah tepat, yang sudah benar, rukun-rukunnya sudah dilaksanakan. Tapi mungkin ada yang hari ini ya udah karena sudah terbiasa sholat seperti itu, jadi kebiasaan lamanya belum, mungkin ya kebiasaan lama yang salah belum diperbaiki, atau ada yang mungkin asal lewat asal cepat gitu ya, nggak diperhatikan makhorijul hurufnya kalau kata baca Quran ya, huruf ain, huruf alif gitu ya, kemudian nanti ada tanda baca apa dan lain sebagainya, bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Nah, insya Allah nanti ini akan kita bahas dan kupas tuntas di filosofi sholat part kedua ini, karena kalau bacaannya belum benar, maknanya juga sulit buat diraih. Maka dari itu kita benerin dari bacaannya dulu, dari apa-apa yang kita ucapkan dalam sholatnya dulu, supaya nanti maknanya bisa kita sama-sama ambil dengan baik ya. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar katanya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kalau bacaannya salah gimana gitu ya. Karena bacaan-bacaan ini juga sangat menentukan kehusyuan kita dalam sholat. Insya Allah. Untuk yang mau daftar, dan seharusnya sih memang daftar menurut Nuga ya. Karena ini jadi salah satu ruang untuk terus memperbaiki ibadah harian kita yang selalu kita lakukan setiap hari. Mangga boleh diakses link daftarnya. Teman-teman dari Titik Balik sudah share di kolom chat pendaftarannya. Silahkan. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda, ada juga kita menyediakan rekaman terkait dengan filosofi sholat apa part pertama. Gitu. Jadi silahkan bisa diakses di sana ketika daftar nanti. Kalau butuh silahkan di apa namanya, diakses filosofi sholat yang pertama. Kalau ternyata masih ingat ya udah nggak apa-apa. Silahkan daftar aja di part kedua ini ya. Jadi mangga, semoga ini bisa kita manfaatkan dengan baik gitu ya. Kalau Nuga sih merekomendasikan kita sama-sama ikut ya. Kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama belajar lagi untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, sudah semakin banyak juga yang hadir pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukur banget. Gue tuh senang sekali setiap hari. Setidaknya ada 300-an orang yang berkumpul setiap harinya, dan nggak nggak disangka-sangka gitu ya, Allah izinin kita konsisten gitu setelah mungkin hampir 6 bulan, 5 bulan ya, 5 bulan ke 6 bulan ini sudah berjalan terus gitu Titik Balik. Nah Umi Amrina ikut tuh, Insya Allah ikut Mas Nuga, yang lain juga boleh loh kalau mau mengabsen dirinya. Saya ikut Kang Nuga Insya Allah gitu, kita bareng-bareng belajar ya. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, insya Allah pagi hari ini kita lihat judulnya menguak terkait dengan kisah kaum Nabi Lut. Sebenarnya kalau kita cek ayatnya di sekarang halaman berapa dulu deh sebelum kita bahas terkait temanya sedikit. Sekarang kita masuk ke halaman berapa Bapak Ibu Ayah Bunda? Ayo, ada yang masih ingat baru kemarin kita bahas halaman berapa, hari ini kita bahas halaman berapa. Dan halaman ini membahasnya surat apa? Ayo, kira-kira ada yang bisa duluan? Masya Allah. Ya, jadi hari ini kita akan membahas halaman 525 ya. Surat Atur, betul. Surat Atur di halaman 525. Bapak Ibu, Ayah benar ada yang sudah baca belum? Kalau ada yang sudah baca boleh raise hand barangkali, atau kasih sudah Kang misalnya di kolom chat gitu ya. Nah, kalau kita lihat arti dari halaman 525 ini sebetulnya nggak ada yang ngebahas terkait dengan kaum Nabi Lut, Bapak Ibu Ayah Bunda. Dan juga udah cek kemarin, juga coba sudah cari-cari beberapa referensi. Di mana sih kisah kaum Nabi Lut ini Allah cantumkan dalam Quran? Di surat apa, ayat berapa? Ternyata nggak spesifik dalam satu surat gitu ya. Ada yang mencar-mencar suratnya. Nah, tapi kenapa hari ini temanya menguak apa namanya, kisah kaum Nabi Lut yang apa namanya, Allah azab sampai hari kiamat? Karena ada pola ada pola kejatuhan suatu kaum, Bapak Ibu Ayah Bunda. Ada polanya tuh, pola yang berulang. Kalau satu umat itu
jauh dari Quran, lepas dari Al-Quran. Mereka mengabaikan peringatan-peringatan dari Al-Quran. Ini ada ternyata. Nah, maka dari itu kenapa temanya ini yang kita angkat? Ternyata di halaman 525 ini ada banyak sekali pelajaran buat kita supaya nanti ada peringatan-peringatan juga di sana, supaya kita nanti nggak lepas dari Al-Quran. Nauzubillahi min zalik, akan terjadi seperti halnya kaum-kaum Nabi Lut ya. Maka dari itu ini insya Allah yang akan kita bahas pagi hari ini di Al-Quran halaman 525 insya Allah ya. Tapi sebelum itu karena sudah ada banyak yang raise hand, Nuga izin kita kalau kemarin kan kita baca dulu artinya setelah eh, selanjutnya nanti akan sama-sama dibimbing sama guru kita kalau boleh. Karena juga sudah banyak yang raise hand. Nah, kita sama-sama bacakan dulu ya. 525. 525 itu atur ayat 32 sampai 49. Ini selesai ya, berarti surat aturnya. Jadi silakan Bapak Ibu Ayah Bunda dibuka dulu mushafnya. Lalu nanti Nuga mau minta tolong untuk dibacakan satu persatu. Coba sekarang ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7 orang. Ada 7 orang yang sudah eh, raise hand. Insya Allah kita akan sama-sama baca ya. Silakan dibuka surat At-Tur halaman 525. Spesifiknya surat At-Tur ayat 32 ya. Kita mulai dari ayat 32. Coba kita Moga mau minta tolong dulu Ibu Siti Karimah mungkin bisa tolong bantu bacakan artinya saja dari ayat 32 sampai 34. Dipersilahkan Bu. Terima kasih, Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tur ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-32 artinya apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, apakah mereka kaum yang melampaui batas? Bahkan apakah mereka juga berkata dia Nabi Muhammad mereka nerak mereka maaf. Bahkan apakah mereka juga bertanya dia Nabi Muhammad mereka-rekanya tidak merekalah yang tidak beriman. Ke-34, cobalah mereka membuat yang dimisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang benar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Kang Nuga. Terima kasih Ibu Karimah. Selanjutnya minta tolong dibacakan ayat 35 sampai 37. Mau minta tolong Umi Amrina, dipersilahkan Umi. Terima kasih Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Waalaikumsalam. itu ayat 35 sampai dengan 37 ya. Atau apakah mereka A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? 36. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. 37. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa? Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Umi Amrina, syukron kathiron. Selanjutnya Nuga mau minta tolong Ibu Ratih, minta tolong bacakan artinya saja ayat 38 sampai 40. Baik, Mas Nuga. Ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ayat 39. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Shadaqallahul azim. Terima kasih Kang Nuga.
Syukron Bu Rati, terima kasih banyak. Selanjutnya, Nuga mau minta tolong Bu Eti Helinali, minta tolong bacakan ayat 41 sampai 43. Terima kasih Mas Nuga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ayat 42, ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya. Allahumarhamna bil Quran. Terima kasih Mas Nuga. Terima kasih Bu Eti. Kemudian Nuga mau minta tolong dibacakan Bu Diah Pusporini ayat 43 sampai 44. Dua ayat, Bu. Boleh di-unmute dulu Bu Diah Pusporini. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 44. Dan jika mereka melihat kumpalan-kumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Allahumma arhamna bil Quran. Syukron, Mas Nuk. Syukron Bu Diah. Selanjutnya mau minta tolong Umi Syafiq untuk bacakan ayat 45 dan 46. Nun Kang Nuga, Sami-sami. 45 sama 46 ya Kang ya? Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 45, maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. 46, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Allahumma arhamna bil Quran. Hatur nuhun Kang. Sami-sami, Umi Syafiq. Selanjutnya mau minta tolong. Oh, ada dua orang lagi ya. Nuga mau minta tolong Ibu Kulsum Haris. Bacakan ayat 47 aja. Kemudian nanti Bunda Elsa 48 dan 49 ya. Silakan Ibu Kulsum ayat 47 aja. Ya, baik Kang Nuga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Syukran. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Terakhir, Bunda Elsa minta tolong bacakan ayat 48 dan 49. Terima kasih Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 48 artinya, dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Syukron Kang Nuga. Terima kasih Bunda Elsa, terima kasih Bunda-Bunda yang sudah bantu bacakan terjemahan dari halaman 525. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama tadabur, kita akan mentadaburi ayat-ayat tersebut bersama dengan guru kita Ustadz Taufik Al-Miftah ya. Nanti kita akan sama-sama belajar. Untuk itu siapkan catatannya Bapak Ibu Ayah Bunda ya, karena selain sedekah, salah satu cara mengikat ilmu terbaik adalah dengan mencatat. Supaya nanti catatannya, biasanya kan kalau catatan itu bisa lebih kita pahami ya, itu karena catatan sendiri. Jadi itu akan lebih maksimal dalam rangka mengikat ilmu kita yang akan kita terima pagi hari ini. Itu ya. Tapi utamanya kita siapkan hati, pikiran kita supaya mindful, supaya setiap aliran ilmunya bisa kita terima dengan wadah yang besar, bisa kita terima dengan wadah terbaik, insya Allah. Begitu, sambil siap-siap seperti biasa, kita sama-sama saksikan video yang berikut ini.
Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, untuk mengawali tadabbur kita pagi hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini Allah izinkan kita bisa menerima ilmu dan hikmah terbaik dari ayat-ayat yang kita tadaburi. Amin ya rabbal alamin. Coba moga mau cek dulu guru kita Ustaz Taufik apakah beliau beliau, insya Allah Nuga pengen ngobrol-ngobrol dulu boleh ya. Aduh, Kang Nuga kalau Kang Nuga udah nanya-nanya nih suka panik sendiri. Jangan lah ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Nah insya Allah eh, cek sound, aduh Afan, Bapak Ibu Ayah Bunda. Ada kendala sinyal. Sudah terdengar lagi ya suara Nuga? Alhamdulillah. Kan Nuga udah balik. Kan Nuga kok sering banget sih ada kendala sinyal? Iya nggak tahu nih Bapak Ibu Ayah Bunda. Alhamdulillah qadarullah ya. Semoga sudah diikhtiarkan Nuga untuk bisa terus standby. Tapi mungkin belum waktunya. Tapi nggak apa-apa insya Allah ya. Karena guru kita juga sudah hadir pagi hari ini. Sudah standby. Nuga mau izin sapa-sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang di rumah, Ustaz? Ya, di rumah. Alhamdulillah. Iya, tadi Nuga mau izin infokan dulu, Ustaz. Tadi sudah kita bacakan artinya saja terkait dengan halaman 525 ini, surat At-Tur ayat 32 sampai 49. Barangkali nanti mungkin kalau mau minta dibacakan lagi, boleh, Ustaz ya. Dan karena sudah masuk jam 6:05, mungkin izin langsung saja, Ustaz. Nuga mau izin persilahkan. Insya Allah, pagi hari ini kita akan sama-sama tadabbur kembali, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan akan bersama oleh Ustaz Taufik Al-Miftah. Untuk itu, pada Ustaz Taufik Al-Miftah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan jumpa kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah titik balik dimanapun berada, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk mentadabburi ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ayat yang kita kaji setiap saat, setiap waktu, setiap hari menjadi sebab Allah
mendatangkan kepada kita semuanya syafaat Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Betul ya Pak, betul. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas surah At-Tur, ya, surah At-Tur. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Surah At-Tur yang akan kita bahas ini berbicara tentang tuduhan orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW, kepada Al-Quranul Karim, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi sebelum kita melihat isi kandungannya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk review sebentar. Karena di ayat 32 Allah masih berbicara tentang tuduhan orang-orang kafir kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat dari ayat sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dukun, disebut tukang tenung, disebut mencelakakan orang-orang, bahkan membuat keluarga terpecah belah dan saling bermusuhan. Itu tuduhan orang-orang kafir. Lalu Rasulullah SAW mendapat tuduhan sebagai orang gila, majnun, atau tergila-gila, menjadi public figure, ingin ditokohkan, ingin terkenal, dikatakan kerasukan jin atau kesetanan. Naudzubillah, ini tuduhan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata-kata majnun itu bukan hanya sekadar gila, bukan majnun. Kenapa disebut Laila Majnun? Nah, karena pasangannya Laila itu saking tergila-gilanya dengan Laila, maka disebut majnun. Rumahnya saja itu dikelilingi, ya, rumahnya dipeluk-peluk. Karena apa? Karena tergila-gila. Maka dikatakan mereka menuduh Nabi itu majnun, bukan hanya gila, tapi tergila-gila dengan popularitas, dengan tokoh. Itu makna daripada majnun. Dan mereka juga menuduh Nabi sebagai penyair. Ya, Rasulullah dituduh penyair sehingga bisa menyihir dengan kata-kata. Nah, dikira apa yang disampaikan Nabi itu adalah kalimat-kalimat sihir. Padahal Walid bin Mughirah sendiri, ada seorang yang bernama Walid bin Mughirah, itu mengakui bahwa ini bukan qaulul bashar, ini bukan perkataan manusia, ini bukan perkataan Muhammad, tapi ini perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah Al-Quran. Nah, itu yang dituduhkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari para pendusta kafir Quraisy. Apa tujuannya? Supaya Nabi celaka, supaya Nabi tertimpa musibah, supaya Nabi berhenti dakwah. Itu tujuannya. Nah, sehingga di ayat 32, ya, sebelumnya ayat 31, ya, Allah mengatakan, katakan ya Muhammad, tunggu saja, tunggu. Kata Allah, tunggu. Apa maksudnya tunggu? Ya, tunggu, nanti juga mati orang-orang kafir. Nanti kalau sudah tiba ajal, ya sudah, tunggu saja. Mereka akan merasakan. Nah, itu mereview ayat sebelumnya supaya yang mungkin lupa bisa mengingat kembali. Nah, itu tentang tuduhan mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita lihat ayat 32 ya sampai ayat 49 atau akhir surah At-Tur. Bismillah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan dilihat aplikasi Qur'annya ya atau mushafnya. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwalahu balla yu'minun. Ya, silakan dua ayat
bacakan dulu terjemahannya supaya bisa nyaman kita menjelaskannya. 2 ayat ini saya minta yang sudah raise hand dulu ya. Ibu Diah Puspori ini boleh dari Tegal, ayat 32 dan 33. Ibu ada kendala? Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong diturunkan lagi, Oh, Mas Nuga. ke Kang Nuga ya, silahkan. Lihat layar ya Ibu ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza amhum qaumun taghun. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Am yakuluna taqawwalahu balla yu'minun. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Allahumma rahamna bil Qur'an. Syukron Ustaz. Afwan, jazakillah khair, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat 32 ini sebenarnya adalah bentuk keheranan ya, heran. Ya, jadi kalimatnya coba perhatikan. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, atau mereka kaum yang melampaui batas? Jadi tuduhan yang tadi kita sebutkan dari awal tadi, masih ingat tuduhannya tadi yang saya review di awal? Nabi dikatakan apa? Majnun, gila. Nabi dikatakan penyair, ya. Nabi dikatakan memecah belah. Nabi dikatakan membuat keluarga itu bermusuhan. Nah, semua itu yang mengherankan adalah ini sumbernya dari mana? Mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka ya untuk mengucapkan tuduhan itu, atau memang kaum yang melampaui batas? Karena begini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, sebenarnya tuduhan-tuduhan itu keluar ketika mereka sudah bersama Nabi 40 tahun lamanya. Bayangkan, sudah 40 tahun bersama Nabi, dalam keadaan penuh penghormatan kepada Nabi, dalam keadaan keharmonisan yang terjaga kepada Nabi, dalam keadaan kepercayaan yang tinggi. Kok bisa mereka mengeluarkan tuduhan-tuduhan seperti itu? Bayangkan, sudah kenal dengan Nabi 40 tahun. Makanya kalau Ibu Bapak pernah mendengar bahwa ketika dikatakan menitipkan sesuatu, ketika siang atau pagi sampai sore hari mereka memusuhi Rasul, mereka menuduh Rasul, mereka dikatakan bahkan mungkin ingin membunuh Rasul, tapi ketika menitipkan sesuatu, menitipnya kepada Rasulullah. Karena apa? Karena mereka sudah yakin bahwa Muhammad itu Al-Amin. Coba, ini agak aneh kan tuduhan ini? Orang yang sudah kita anggap ini orang yang terpercaya loh, ini orang yang jujur loh, sudah dihormati. Tapi kenapa dituduh? Nah, maka kata Allah, ini sebenarnya bukan karena pikiran-pikiran mereka, tapi ini karena mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Karena secara pikiran mereka sebenarnya sadar betul bahwa Muhammad ini Al-Amin, Muhammad ini akhlaknya bagus, muamalahnya bagus.
Dan semua itu terjadi, ya, kenapa mereka menuduh Rasulullah SAW? Karena mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ada rasa benci, ada rasa hasad, ya, takut direbut kekuasaan. Nah, ini makanya Quran mengatakan, ataukah mereka ini melampaui batas, ya? Nah, itu ayat 32. Jadi ini bentuk pertanyaan, ya, keheranan. Ya, memang aneh saja, ada orang sudah baik berhubungan kok tiba-tiba apa? Dia tuduh, tiba-tiba dia benci. Nah, karena ini hasad. Itulah bahayanya hasad. Ya, hasad itu dia tidak kenal saudara, tidak kenal teman, sahabat. Kalau sudah benci, sudah hasad, itu bahaya. Makanya kata Nabi, dabba alaikum da'ul umam al-hasad wal baghdha. Hati-hati ya kalian, kata Nabi, umat akhir zaman itu kalian akan terjangkit satu penyakit namanya kebencian dan iri dengki. Makanya kalau ada benih-benih penyakit hasad, benci, iri dengki, itu segera dikendalikan, ya, selesaikan tuh. Minta kepada Allah supaya ditanamkan rasa cinta dalam hati kita. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, itu doanya. Baik, itu ayat 32. Ayat 33. Ini tuduhan keji berikutnya adalah terhadap Al-Quran. Jadi ayat 32 tadi, Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, itu menutup tuduhan mereka kepada Rasulullah SAW. Ya, sudah selesai. Ayat 32 tadi itu adalah akhir, sehingga Allah mengatakan ini mereka menuduh ini karena ucapan, pikiran mereka atau melampaui batas. Itu selesai tuduhan kepada Rasulullah SAW. Episodenya selesai. Di episode yang baru ini, sekarang orang-orang kafir Quraisy menuduh Al-Quran. Ya, Al-Quran yang dituduh sekarang. Kita lihat ayatnya. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya tidak, merekalah yang tidak beriman. Nah, kalimatnya di sini menggunakan kata-kata am yaquluna taqawwalahu. Taqawwala. Jadi Quran menggunakan bentuk mubalaghah, ya, sighah mubalaghah atau superlatif. Jadi Quran tidak mengatakan am yaquluna yaqulu atau am yaquluna qalahu, tidak begitu. Karena taqawwala ini adalah bentuk sighah mubalaghah dari kata qala yaqulu qaulan taqawwala. Qala yaqulu qaulan, itu akar katanya, ya. Nah, kalau taqawwala itu maknanya perkataan yang dibuat-buat. Kalau qala yaqulu itu berkata, ya. Tapi kalau taqawwala itu adalah perkataan yang dibuat-buat. Nah, jadi tuduhan mereka terhadap Al-Quran ini, mereka mengatakan itu Quran itu juga dibuat-buat itu sama Muhammad. Ya, naudzubillah. Ini karena apa? Dia mencari celah. Menuduh Rasulullah SAW, ternyata mungkin tidak dapat celah itu. Akhirnya dia tuduh apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Padahal sebenarnya Al-Quran ini sudah mematahkan dikatakan tuduhan mereka sendiri. Karena dulu sebelum turun Al-Quran, ada seorang tokoh yang sangat dipercaya, namanya Amrun bin Hisam. Ya, siapa namanya, Ibu? Amrun bin Hisam. Amrun bin Hisam ini seorang yang sangat-sangat dipercaya. Setiap ada masalah datang kepada Amrun bin Hisam, selesai masalahnya. Namanya, kalau Ibu Bapak kenal, Abul Hakam. Ya, Abul Hakam atau Amrun bin Hisam. Nama julukannya Abul Hakam. Kenapa? Karena setiap ada masalah diselesaikan. Ini persis mengatasi masalah tanpa masalah, itu kira-kira, ya. Itu sebelum turun Quran. Jadi segala quote yang keluar dari Amrun bin Hisam itu digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena kata-katanya penuh dengan hikmah.
Tapi setelah turun Al-Quran, semua orang-orang jahiliyah saat itu, orang-orang kafir mengakui bahwa perkataan dari Abul Hakam sudah tidak lagi bisa dijadikan quote, tidak bisa lagi diambil hikmahnya. Bahkan mereka mengatakan sekarang bukan lagi Abul Hakam tapi Abu Jahal. Nah itu kalimatnya. Jadi Abu Jahal itu adalah orang yang dulunya namanya Abul Hakam. Nama aslinya Amrun bin Hisham. Kenapa disebut Abu Jahal? Kenapa disebut Abul Hakam? Karena dia pinter, urusan-urusan apapun selesai. Ya, kalimat-kalimatnya penuh dengan keindahan, hikmah. Tapi setelah Quran keluar, Quran turun, maka gelar Abul Hakam berpindah kepada Rasulullah SAW. Dengan kalimat-kalimat Al-Quran yang dikeluarkan oleh Nabi menjadi hikmah, sementara Abu Jahal sudah tidak lagi ada hikmah dalam perkataannya. Makanya disebutnya Abu Jahal. Ya. Nah, jadi mereka tuh semua mengakui. Nah, tapi kenapa mereka itu menuduh Al-Quran dengan kata-kata itu adalah perkataan yang dibuat-buat oleh Muhammad? Nah, jawabannya karena mereka tidak beriman. Mereka tidak yakin, tidak percaya. Ya, makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, Al-Quran itu adalah salah satu dari, atau beriman kepada Al-Quran, salah satu dari rukun iman. Kalau kita nggak yakin dengan Al-Quran, sementara Allah sudah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fih, maka kita akan kehilangan kebijaksanaan dalam hidup. Orang yang tidak percaya dengan Quran itu, bahkan dia tidak menggunakan Al-Quran sebagai kurikulum dalam kehidupannya, itulah orang yang disebut dengan jahiliyah atau bisa disebut sifat jahalisme atau bahkan Abu Jahal, naudzubillah. Kalau nggak mau pakai Quran tuh, kenapa? Karena nggak yakin dia dengan Quran. Nah, padahal Quran sudah mengatakan ini loh haram, tinggalkan ini. Dia gunakan dengan akal-akalannya dia sendiri, maka ini yang disebut dengan orang-orang yang mengikuti sifat atau langkah-langkahnya Abu Jahal. Nah, kalau bapak-bapaknya Abu Jahal, kalau ibu-ibunya Ibu Jahal, ya subhanallah. Ini yang tidak ikut kepada Al-Quranul Karim. Ya, maka ini satu nikmat dari Allah. Alhamdulillah setiap hari dari wasilah Quran Talk, ya, ibu bapak mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran supaya semakin faham, kemudian semakin mengimaninya kuat dan mudah mengamalkannya. Nah, ini satu karunia Allah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka ayat 34 Allah memberikan challenge, ya, di-challenge sama Allah. Apa kata Allah? Falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Tuh Allah datangkan tuh tantangan. Silahkan. Ibu Elsa boleh membaca dulu terjemahnya, ya. Ayat 34 terjemahnya saja boleh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Terima kasih Ustadz. Taqawwahul a'lim. Ya, wa jazaakillah khairan. Allahumma arhamna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Allah challenge, ya, coba buatlah yang semisal dengan Quran. Kalau memang mereka orang-orang yang benar. Kalau memang perkataan mereka itu benar, Quran itu adalah dibuat-buat oleh Muhammad, ya. Bahwa Quran itu adalah perkataan yang menyihir. Coba buat semisal, ditantang. Bahkan ini tidak hanya di ayat ini, dari ayat-ayat awal itu sudah Allah berikan challenge. Masih ingat surah Al-Baqarah itu?
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Itu Allah sudah challenge ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu dengan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Muhammad, fatu bisuratin, datangkanlah satu surat saja, satu saja. Nggak usah satu juz, nggak usah. Satu saja, satu surat. Yang serupa. Subhanallah. Ya, fatu bisuratin min mithli wad'u, kalau nggak sanggup sendirian, panggil tuh saksi-saksi kamu, panggil teman-teman kamu, silakan. Dari bangsa manusia boleh, dari bangsa jin silahkan. Jin yang paling cerdas, jin yang mendapat gelar doktor, ya, cum laude, summa cum laude, cari tuh. Suruh bikin tuh Quran. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah ya. In kuntum shodikin, kalau memang kamu orang yang benar. Sama di sini, in kanu shodikin, kalau memang kamu orang yang benar. Ternyata sampai hari ini Bapak Ibu nggak ada yang bisa mendatangkan satu surat pun yang seperti Al-Quranul Karim. Nah, ini sudah sering dibahas oleh para ulama. Kalaulah ada dulu nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab, bikin surah namanya surah yang mirip dengan Al-Fil, tapi dia tidak menceritakan tentang hikmah dalam surah itu, tapi menceritakan tentang biografi gajah, enggak penting. Ya, Al-Fil, wa ma adraka mal fil, gajah. Kalian tahu nggak apa itu gajah? Anfuhu tawil, hidungnya panjang, udhunuhu kabir, telinganya lebar. Itu mah bukan surat, itu cerita, anak TK juga bisa. Ya, nanti al-jerapah, wa ma adraka mal jerapah. Jerapah itu adalah lehernya yang panjang. Itu mah bukan surat. Nah, jadi nggak ada yang sanggup untuk mendatangkan challenge yang Allah sudah berikan. Ya, maka itu sudah dua jawaban Allah mematahkan tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap Al-Quranul Karim. Ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, ya, atau musaitirun. Ya, silakan 3 ayat dulu kita baca, ayat 35 sampai 37, boleh? Saya minta Ibu Siti Karima boleh? Ayat 35 sampai 37. Terima kasih Ustadz. Ayat 35 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat yang ke-35 yang artinya, apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Tahukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? 36, apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. 37, apakah di sisi mereka ada pertanda perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Suraqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Sama Ibu, jazakillah khair. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat 35 sampai 37 Allah bertanya kepada mereka, ya, atau dikatakan Allah ingin memberikan apa dikatakan ini sebagai pukulan ya buat mereka. Ya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, jadi orang-orang ini mereka itu mengira ya bahwa mereka itu ada tanpa ada yang mengadakan. Nah, mereka tuh mengira tiba-tiba pokoknya ada. Ini orang-orang ateis kan. Orang ateis tuh ya dia apa dikatakan tidak mengakui adanya Tuhan,
ya, sehingga dia kira dia ada dengan sendirinya, alam ini pun ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya. Nah, ini orang yang sesat dan menyesatkan, ya, sudah sesat menyesatkan. Makanya orang seperti ini sangat-sangat membahayakan. Ya, naudzubillah. Kalau kita bedah, ya, ini Allah begitu luar biasa memberikan pertanyaan atau melemparkan satu pertanyaan kepada kita supaya kita berpikir, apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Jadi ulama membagi, Ibu, kalau kita balik lagi bertanya, siapakah yang menciptakan mereka? Apakah mereka ada dengan sendirinya? Atau ada penyebab kejadian mereka? Sanggupkah mereka menciptakan dirinya sendiri? Nah, itu pertanyaan. Kalau kita bedah pertanyaan ini, ya, kata ulama, siapakah yang menciptakan mereka? Jawabannya, Allah. Apakah mereka ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Karena sesuatu yang disebut makhluk itu pasti ada yang menciptakan. Yang satu-satunya atau dikatakan yang sudah ada, bahkan tanpa ada yang menciptakan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kenal dalam bab akidah itu ada wujud, ya, ada wujud, qidam, baqo. Nah, itu 3 hal itu yang dikatakan dulu waktu kecil kita sholawatan itu, ya, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawaditsi. Nah, itu kan Allah ada tanpa ada yang menciptakan. Ya, bahkan qidam tuh terdahulu, baqo kekal. Jadi nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Itu Allah. Tapi kalau manusia dan seluruh makhluk atau alam semesta ini, itu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, sekarang kalau masih ragu, coba di-challenge lagi tuh. Sanggupkah mereka menciptakan dirinya sendiri? Coba, sanggup nggak? Kalau mereka mengatakan, kita ada dengan sendirinya, loh, bapak ibunya itu siapa? Kan nggak mungkin kita keluar tiba-tiba dari di download, tiba-tiba download keluar. Mentang-mentang zaman canggih sekarang teknologi, download keluar pakai AI. Tidak. Kan mereka punya bapak ibu. Bapak ibunya punya siapa? Punya bapak ibu lagi. Namanya kakek, nenek. Bapak ibu itu punya bapak ibu lagi. Namanya buyut. Terus sampai kalau nanti kita telusuri, sampailah kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Sampai ke sana. Jadi nggak mungkin apapun itu. Makanya ada telur, ada ayam. Coba Ibu, mana duluan? Telur apa ayam? Subhanallah. Ini tebakan lawas ini, ya. Maaf, mana duluan? Telur apa ayam? Coba ketik. Telur apa ayam? Ini jawab, ayam duluan. Karena telur itu dari ayam. Ya. Tapi telur bisa juga duluan. Karena setiap ada orang berjualan kalimatnya telur ayam, nggak ada. Ayam telur, nggak ada. Ya. Telur puyuh gitu kan. Telur asin. Nah, jadi itu tidak penting, Ibu, ya. Yang penting telur, ayam, wah, itu ada yang menciptakan. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ayam yang juga nggak bertelur dia. Ya, ini ayam yang sudah lama nggak punya keturunan. Karena manusia juga ada yang lama nggak punya keturunan. Oke. Jadi ini ayat sebenarnya membuat mereka sendiri bingung. Ya, mereka sebenarnya bingung. Makanya ayat 36 dikatakan, ya, wah, rame nih telur. Jam berapa ini? Jam 7 ya, jam 7 kurang. Nih kalau bicara telur, jadi mau sarapan nih, ya, pakai telur mata sapi atau telur ceplok. Subhanallah. Baik, ayat 37. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Nah, jadi, mohon maaf, ayat 36 dulu ya. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak yakin. Nah, ini nih. Jadi, kalau ditanya menciptakan diri sendiri saja mereka bingung. Urusan diri sendiri saya bingung. Ya, maksudnya bingung tuh,
Masa sih aku ada dengan sendirinya? Terus ibu bapakku fungsinya apa? Tuh begitu tuh. Masa sih ibu bapakku tiba-tiba muncul sendiri? Terus kakek nenekku itu dari mana? Nah, mereka bingung. Sampai ketika berbicara internalnya bingung, apalagi kalau bicara eksternal di luar dari dirinya. Dia lihat langit, dia lihat bumi dan segala macam yang ada di atasnya. Memang kapan mereka bisa menciptakan itu? Bagaimana caranya? Nggak mungkin. Subhanallah. Ya, ini pukulan ya buat mereka orang-orang yang dia melakukan tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah SAW, dan ya tuduhan-tuduhan terhadap kebesaran Allah. Jadi ciptaan Allah pun dikira itu nggak ada itu yang menciptakan, itu langsung ada sendiri. Itu kan tuduhan yang keji, ya, mengecilkan, menghinakan, merendahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ataukah ya, dikatakan ayat 37, ya kita baca lagi. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ya, tadi sudah dibaca. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu yang ataukah mereka yang berkuasa? Ya, atau di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu. Apa perbendaharaan Tuhanmu itu? Ya, apapun yang semua yang dikendalikan, yang dikuasai oleh Allah itu perbendaharaan Allah namanya. Ya, seperti pergantian siang dan malam, ya. Adanya hujan, adanya awan, adanya langit, adanya langit dan matahari, ada bulannya, ada bintangnya. Semua itu adalah perbendaharaan Allah yang punya kuasa. Nah, sekarang mereka punya kuasa atau enggak? Apakah mereka bisa merubah? Ini waktunya siang. Kayaknya lebih enak waktunya malam nih, supaya kita bisa rehat lagi, nggak kerja lagi. Ya, dibuat malam. Atau ini malam terlalu dingin, ganti siang. Nah, nggak bisa diatur, semua itu sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, jadi mereka itu salah dalam persepsi, apa dikatakan, logika kekuasaan mereka nggak paham. Logika penciptaan mereka juga nggak paham. Akhirnya mereka bingung dan tersesat. Ya, mereka nggak paham itu. Logika penciptaan, mereka mengatakan kami ada dengan sendirinya, padahal ada yang menciptakan. Logika kekuasaan, mereka mengatakan ini semua ini kuasa kita. Ya, saya bisa menggerakkan tangan ini kuasa saya bisa ke sini kuasa saya. Nggak ada campur tangan Tuhan. Padahal semua tidak akan terjadi kecuali tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada kaum yang ya salah tuh dalam syariat agama. Ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah. Jabariyah itu yang dia mengatakan semuanya itu karena saya, karena kita. Termasuk kita gerakan tangan ini karena kita, itu Jabariyah tuh. Ada yang Qadariyah, semuanya itu semua Allah lah, semua Allah. Sampai maksiat disebutkan kepada Allah, ini salah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita moderat, tengah-tengah ibu bapak. Ada kalanya itu memang kehendak Allah di luar otoritas kita, dan ada kalanya kita dikasih otoritas untuk memilih. Misalnya jodoh. Nah, jodoh kan kita bisa memilih. Makanya kata Nabi kalau menikah itu cari dari 4 sisi. Cantiknya, nasabnya, hartanya, agamanya. Kita bisa memilih. Maka jangan salahkan Allah ketika kita mendapat pasangan yang ketika kita salah dalam memilih. Yang penting ganteng. Kan kita kalau punya pasangan maunya, ibu ingin cita-cita punya suami 3T. Takwa, tampan, tajir. Subhanallah. Ternyata begitu dapat karena salah memilih. Ya, takwanya lumayan lah, takwa. Tua, tulalit. Ya, 3T juga. Nah, itu kan karena kita salah dalam memilih. Jangan salahkan Allah. Bapak-bapak juga ingin mendapatkan calon istri itu dulu rencananya 3S. Sabar, solehah, cantik. Ya, subhanallah. Tapi ternyata ya cantiknya ada. Ya cuman sabarnya ini yang kurang, Ustaz. Ya, maka itu semua adalah takdir yang kita diberi otoritas. Nah, maka jangan salahkan Allah. Tapi ada yang kita nggak bisa milih. Ya, misalnya ya kematian, nggak bisa milih kematian. Ajalnya tiba ya tiba, sudah nggak bisa ditunda.
Nah, kemudian rezeki, ya sudah kita nggak tahu. Itu Allah yang punya aturan. Ya, lahir di mana, ya fisik kita seperti ini sekarang, ya itu nggak bisa. Tapi kalau surga, neraka, ya, kita dikasih dua jalan. Wahadainahu najdain, ya ada dua jalan. Ini ada siratal ladzina an'amta alaihim, ini ada maghdub, ini ada dhalin. Ambil yang mana? Kan Allah kasih iman, Allah kasih akal. Makanya kita ngaji tujuannya supaya kita bisa mengambil mana yang harus kita ambil. Ini halal, ini haram. Yang halal ambil, yang haram tinggalkan. Nah, maka itulah cara bagaimana kita memahami logika, ya, logika yang benar, bahwa kita ini diciptakan dan bahwa kita ini ada yang mengatur, menguasai, ada yang mengendalikan, ada yang menghendaki. Nah, maka supaya tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ayat 38. Amlahum sullamu yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Amlahul banatu walakumul banun. Ya. Ayat 38, ayat 39, silahkan. Sampai ayat 40 ya. Amtas aluhum ajron fahum mim maghramim muthqalun. Ya, ayat 38 sampai 40. Saya minta Ibu Lili, boleh Ibu Lili dari Surabaya ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum sulamun yastami'una fih falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Am lahul banatu walakumul banun. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin musqalun. Yang artinya, atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ayat 39, ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Yang ke-40, ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair, Masya Allah. Jazakallah khair Ibu. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu jamaah titik balik yang dimuliakan Allah. Ini ayat yang dikatakan menyempurnakan ayat sebelumnya ya. Masih tuduhan tentang kekuasaan Allah, tentang kesalahpahaman tentang logika mereka, sehingga mereka ya ditanya lagi, atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib. Jadi urusan-urusan yang gaib itu ya, mereka kalau bahasa kita mereka sok tahu Ibu. Jadi mereka tuh sok tahu ya, merasa si paling paham tentang urusan-urusan yang gaib. Padahal urusan yang gaib itu hanya untuk diimani. Sudah, kita beriman saja. Jadi tidak usah kita merasa kita paham, kita tahu. Ya, walladzina yu'minuna bil gaib. Memang ada yang gaib, tapi jangan sok tahu. Kenapa? Karena itu nggak mungkin kita bisa jangkau urusan gaib. Coba, siapa yang tahu tentang takdirnya 1 jam ke depan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu Ibu 1 jam ke depan mau ngapain? Ya mungkin Ibu punya rencana, saya mau ke sekolah Ustaz, saya mau antar ini. Itu kan rencana. Siapa yang punya kehendak? Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak mungkin Ibu bisa jalan, mustahil. Nah, itu yang dekat dengan kita, apalagi yang jauh ya, yang di luar diri kita, kita sendiri pun kita tidak mampu. 1 jam ke depan, 5 menit ke depan, apalagi ini yang jauh di langit sana. Nah, makanya dikatakan mereka emang punya tangga ke langit, terus mereka dengarkan hal-hal gaib. Ya, maka hendaklah yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Nah, jadi kalau mau percaya dengan yang gaib, itu yang membawa risalah yang benar, seperti
Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan tentang alam kubur itu kan gaib. Tapi Nabi membawa kebenaran, Al-Quran nyata. Kalau orang-orang kafir, mereka dulu itu memang kerjasama sama dukun. Ya, dukun tuh jin. Dukun itu kerjasama sama jin kafir. Jin itu mencuri berita dari langit. Tapi hasil yang didapatkan itu terkadang salah, tidak sesuai. Karena Allah menjaga itu, Allah yang menjaga. Tapi kalau yang dibawa Nabi Muhammad, yang dibawa Rasulullah dari langit, itu kebenaran. Itu namanya wahyu. Makanya kita ini harus lebih yakin daripada mereka. Aneh ada orang lebih yakin perkataan dukun daripada perkataan Al-Quran. Itu masalahnya. Makanya iya kana budu wa dukun nasta'in, itu error. Harusnya iya kana budu wa iya kana nasta'in. Yang Rasulullah bawa itu hak, itu kebenaran. Tapi kalau kita baca zodiak, itu lebih yakin. Kalau kita baca Quran, kayaknya masa sih begini? Masa sih iya? Dengar nasihat dari para guru, masa sih Ustadz? Saya sudah sabar loh, tapi kok begini-begini aja? Tapi kalau baca zodiak, wah ini bulan Desember, asmara ibu makin berantakan, ekonomi ibu makin sempit. Itu langsung tuh dia percaya itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tempel itu di kamar. Ya. Bapak baca nih, hati-hati ya, Desember kita harus sering healing. Karena menurut zodiak ini asmara kita berantakan. Astagfirullah. Ya. Nah, jadi itulah yang terjadi kepada orang-orang yang salah dalam berlogika. Oke, itu adalah akhir daripada bagaimana mereka menuduh kekuasaan Allah itu, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang naudzubillah merusak daripada keimanan, ya. Jadi kalau kita mengikuti dari apa yang tuduhan-tuduhan ini, kalau kita mengikuti, kita tidak mematahkan, maka naudzubillah. Jangan-jangan kita termasuk dalam golongan mereka. Jadi semua ini kita patahkan, tidak, ya. Jadi bukan seperti apa yang mereka tuduhkan. Baik, ayat 39. Ini tuduhan selanjutnya, tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah lagi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, Al-Quran dituduh. Awalnya Nabi dituduh. Ya, apa tadi tuduhannya? Ya dikatakan Nabi itu gila, Nabi itu penyair, Nabi itu memecah belah, ya, macam-macam tuduhannya. Yang kedua, Al-Quran dituduh. Apa tuduhannya? Ya, Al-Quran itu dikira itu adalah perkataan yang dibuat-buat oleh Muhammad. Oke. Kemudian mereka menuduh, apalagi kekuasaan Allah dituduh. Mereka tidak meyakini kalau mereka itu ada yang menciptakan, ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ya, dia kira alam ini semua ada yang menciptakan tanpa ada yang mengadakan. Naudzubillah. Ya, sehingga mereka merasa si paling tahu tentang yang gaib. Tapi kalau ditanya, mereka sebenarnya bingung. Ya, mereka nggak tahu itu. Dan ayat setelahnya ini adalah tuduhan kepada Allah. Tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah level paling parah, ya, sudah menuduh Allah Subhanahu wa taala. Apa tuduhan yang pertama? Ataukah pantas untuk dia, maksudnya Allah, anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Subhanallah, ibu bapak dimuliakan Allah, ini menarik. Ini soal perspektif terhadap anak. Ya, kenapa mereka mengatakan ataukah pantas untuk dia, maksudnya Allah, anak-anak perempuan? Karena dulu siapapun yang punya anak perempuan itu adalah aib. Ya, perempuan itu dianggap hina. Makanya kalau lahir anak perempuannya dibunuh. Kan dulu jahiliyah begitu kan? Ya, di zaman Nabi Musa yang dibunuh laki-laki karena takut dikhawatirkan merebut kekuasaan Fir'aun, laknatullah. Tapi di zaman jahiliyah sebelum Rasul diutus, yang menjadi aib adalah anak perempuan. Kenapa kata orang-orang jahiliyah itu anak perempuan itu menjadi beban? Anak perempuan itu nggak ada manfaatnya, hanya properti kehidupan. Karena kalau nanti dia besar itu biayanya mahal, harus pakai make up, skincare, wah macam-macam lah. Ya,
Kemudian nanti kalau sudah dewasa juga nggak bisa diandalkan, nggak bisa untuk balas dendam untuk perang. Kalau kau bilang kami diserang, kebanyakan anak perempuan kami lemah. Nah, itulah anggapan mereka dulu. Makanya datang Islam, ya Rasulullah SAW datang dengan kesempurnaan Islam ini, maka Nabi mengangkat derajat seorang wanita. Ya, diangkat tuh perempuan. Makanya ada surah An-Nisa, diangkat perempuan. Perempuan ditutup auratnya. Perempuan sudah tidak lagi menjadi alat untuk membayar hutang. Sudah tidak lagi menjadi alat untuk warisan. Tapi bahkan perempuan sekarang mendapatkan warisan. Itu diangkat derajatnya. Sudah diangkat oleh Nabi, perempuan itu sendiri merendahkan derajatnya. Dengan cara apa? Ya dia buka auratnya, ya. Dia tidak menjaga kehormatannya, itu merendahkan dirinya. Sementara Islam mengangkat marwah, ya, muruah seorang wanita. Nah, sehingga karena perempuan itu aib, ya, perempuan aib, ini orang-orang kafir mengatakan, ya, emang pantas dia punya anak perempuan. Maksudnya Allah itu dikira Allah itu punya anak perempuan siapa? Malaikat. Malaikat itu dikira anaknya Tuhan. Kenapa? Karena malaikatun, kalau ibu bapak belajar bahasa Arab, malaikatun itu kan pakai tak marbutoh, malaikah. Nah, segala sesuatu yang dengan bentuk mu'annas dikiranya perempuan. Nah, itu kesimpulan mereka. Padahal malaikat itu sebenarnya asal katanya juga malak. Malaikah itu jamak. Ya, malak itu bentuk tunggalnya. Malaikatun itu jamak ya. Nah, sehingga ini adalah tuduhan yang keji. Kenapa mereka menuduh pantas nggak itu dia punya anak perempuan? Artinya pantas nggak dia punya anak yang anak itu adalah aib? Ya, itu ya, bisa difahami nggak maksud saya? Ini mudah-mudahan nyambung ya. Ini kalau nggak paham pasti bingung ya. Jadi kalau kita ingin menuduh orang dengan tuduhan yang sangat menyakitkan, sangat keji, ya sampaikan yang berhubungan dengan aib. Itulah maksudnya begitu, ya. Yang berhubungan dengan aib. Ya misalnya apa ya? Contohnya dia punya suaminya ya korupsi, narkoba, selingkuh, KDRT, di penjara. Lalu diungkit lagi tuh, itu kan mantannya si itu tuh, itu menyakitkan itu. Ya, itu menyakitkan. Nah, maka dikatakan ini tuduhan yang pertama. Ya, sedangkan untuk kamu anak laki-laki, maksudnya dia merasa lebih baik dari Allah. Ya, kita kan laki-laki anaknya, laki-laki nggak aib, tapi itu Tuhan punya anak laki-laki loh. Itu siapa? Itu malaikat itu. Kan itu aib anak perempuan. Astagfirullahaladzim. Itu tuduhan mereka yang pertama. Yang kedua, dikatakan, ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Nah, ini yang kedua, ini tuduhan kepada Allah apa? Mereka menyangka Allah itu meninggalkan nabinya. Allah meninggalkan Rasulullah sehingga meminta nabi itu disangka meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka terbebani dengan utang. Maksudnya, jadi karena Allah meninggalkan, maka Nabi itu meminta imbalan kepada orang-orang kafir. Nabi minta ini. Sehingga orang kafir itu banyak hutang, jadi terbebani. Itu tuduhan keji itu. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan Rasul Muhammad SAW. Ya, di dalam surah Ad-Duha itu. Wat-tuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nggak ada. Allah tuh nggak tinggalkan Nabi. Artinya apa? Kita sebagai umat Rasulullah SAW, ya, jangan pernah merasa Allah meninggalkan kita. Allah tuh bersama kita, apalagi ya Allah, ibu-ibu ini ibu-ibu yang sabar. Bukankah Allah membersamai orang-orang yang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama kita, makanya sabar. Apa buktinya sabar? Sabar ini dengerin ya saya bicara 1 jam. Sabar karena saya tadi telat masuk. Lama itu, jam 6 baru masuk. Itu sabar. Ya karena ini nggak gampang, capek. Ibu, Bapak lihat layar kamera, mendengarkan orang bicara, itu capek, Ibu. Ya, siapa yang bilang nggak capek? Nggak ada. Bilang, ngaji capek nggak? Nggak, Ustaz. Saya mau udah biasa. Capek.
Sholat capek nggak? Enggak, saya udah biasa. Capek. Karena tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu itu kecuali capek. Capek. Yang satu jalan dengan hawa nafsu itu enak. Nggak capek tuh. Makanya gosip itu nggak pernah capek. Tiba-tiba gosip 2 bulan nggak berhenti. Nggak capek tuh. Tapi kalau ngaji 1 jam, itu terasa betul capeknya. Makanya geser kanan, geser kiri, matikan, off cam, on cam lagi. Sana ke sini. Nah, karena itu memang capek. Tapi ibu, bapak kebayang nggak kalau ibu bapak yang mendengarkan, melihat saja capek, apalagi yang ngomong, ya subhanallah. Jadi kita ini sebenarnya semuanya capek. Apalagi Kang Nu nggak capek juga tuh nunggu saya selesai, subhanallah. Nanti belum lagi bikin rangkuman, menyimpulkan. Jadi semuanya itu capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang manusia diciptakan capek. Nah, ya tapi Allah tidak meninggalkan kecapean kita. Gak ada Allah tinggalkan. Capeknya dikasih ganti balasan. Makanya ya ketika mereka mengatakan Muhammad tuh minta imbalan kepada orang-orang kafir karena Tuhannya meninggalkan. Gak ada. Nabi tidak pernah ditinggalkan. Nah bahkan Nabi juga tidak mengharapkan imbalan dari manusia. Gak ada. Subhanallah. Makanya ini pesan moral khususnya untuk saya pribadi dan untuk para dai, siapapun yang menjadi menjadi perantara tongkat estafet dakwah. Jangan menjadi seorang dai yang membebani. Ya, membebani siapa? Membebani masyarakat jamaah. Jangan jadi dai yang seperti itu. Ya, saya diajarkan guru kami, alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi jangan membebani. Kalau diundang, dimintai tolong ya untuk sharing ilmu atau apa ya dengan syarat ketentuan tertentu. Jangan Bapak Ibu. Ya katakan berapa kalau mau ini Ustaz tolong pimpin doa. Oke, pimpin doa ya. Ibu beberapa doa? 10 doa Ustaz. 1 doa 1 juta. Subhanallah. Berarti 10 doa 10 juta, iya. Ibu maaf, doanya mau Arabnya aja atau terjemah? Dengan terjemah. Dengan terjemah dong, biar khusyuk. Oh, kalau dengan terjemah itu 1,2. Astagfirullah. Ya. Ustaz, Ibu maaf, ini doanya bahasa Arab dengan terjemah, terus pakai nangis atau enggak? Ada nangisnya enggak? Ada sedih? Oh, ada Ustaz. Biar lebih lagi masuk ke dalam isi hati jamaah. Oh, kalau doa bahasa Arab plus terjemah plus nangis-nangis, 1 doa 1,5. Astagfirullahaladzim. Nah itu membebani itu ya. Jadi janganlah. Ya, jangan siapapun. Karena kita nggak tahu. Di antara ibu bapak ini mungkin ada seorang dai. Ada seorang dai. Ya, jadi nggak semuanya ini saya hakul yakin. Ini bapak ibu nih orang-orang yang Masya Allah secara keilmuan, secara pemahaman. Mungkin sudah ada yang sudah lebih tinggi, lebih hebat daripada kami. Ya. Tapi hanya ingin bagaimana memurojaah, mengulang-ulang pelajarannya. Ya, kemudian saling bisa untuk bersilaturahmi, silah ukhuwah. Maka pesan Al-Quranul Karim, jangan membebani kepada siapapun ketika jadi seorang dai, lakukan semua karena Allah. Ya, lakukan karena Allah. Adapun ada hadiah yang disampaikan, ya nggak ada masalah. Ya, yang tidak boleh itu kita mengukur dengan angka-angka lalu kita bahkan membebani. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi itu pesan dari ayat ini. Ini nasihat untuk kami pribadi khususnya dan para dai dan daiyah ya dimanapun. Masya Allah. Jadi ini dikatakan ayat 40. Maka jamaah rumah jamaah Quran 5 titik balik jangan merasa terbebani. Ya, jadi jangan merasa terbebani dengan agenda aktivitas apapun kegiatan-kegiatan ini. Ini bagian daripada syiar ya, syiar agama kita dan kita saling mensupport, saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Baik. Ini ayat 40. Ayat 41. Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang gaib lalu mereka menuliskannya? Ya, itu ayat ini hampir mirip ya dengan ayat sebelumnya tadi. Ini masih pertanyaan yang sifatnya adalah mengecam atau menghinakan. Ya sebenarnya, ataukah
di sisi mereka punya pengetahuan tentang gaib lalu mereka menuliskannya, ya mereka nggak akan pernah tahu tentang hal-hal yang gaib. Ya, karena ada perkataan Imam Al-Ghazali, mungkin ini PR bagi kita semua. Ini perkataan yang sangat terkenal. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ada yang pertama, rajulun yadri wa yadri anahu yadri fahuwa alim fasohibhu. Ada orang yang tahu bahwa dirinya adalah tahu, maka mereka itu adalah orang yang alim. Dekati orang ini, kata Imam Al-Ghazali, dekati orang ini, temani orang ini. Kalau orang itu tahu, dirinya tahu, maka dia alim. Dekati. Yang kedua, ada orang yang dia tahu bahwa dirinya tidak tahu dan dia lemah. Maka orang seperti ini, fa'alimhu, kata Imam Al-Ghazali, ajari dia, bangun kepercayaan dirinya, digali potensinya. Ini tugas seorang guru kepada muridnya biasanya. Guru tahu ini potensial anak ini, tapi dia tidak yakin, dia nggak tahu caranya membangun potensi bagaimana. Digali lagi. Itu tugas seorang guru. Yang ketiga ada rajulun la yadri annahu yadri fa huwa ghafil fa uqidhu. Ada seorang laki-laki, ya, dia nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu, maka ini orang yang ghafil, lalai. Udah tahu nggak tahu dan dia nggak tahu, nggak mau tahu. Nah, ini orang yang lalai. Maka orang seperti ini, ya, dikatakan orang yang kasih motivasi. Ya, kasih motivasi. Jadi yang pertama tadi orang alim, dekati dia. Yang kedua itu orang doif, ajari dia. Yang ketiga orang yang lalai, maka kasih motivasi, kasih semangat. Yang keempat ada orang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa jahil. Ada orang yang dia nggak tahu, dirinya itu nggak tahu, dia nggak tahu kalau dirinya tidak tahu dan tidak mau tahu, itulah jahil, bodoh. Fajtanib minhu, kata Imam Al-Ghazali, jauhi orang itu. Jadi 3 orang yang pertama itu boleh kita jadikan teman. Yang keempat, ini yang harus kita jauhi. Nah, inilah karakter orang-orang yang disebutkan di ayat ini. Orang-orang kafir Quraisy yang menuduh Rasul, menuduh Al-Quran, bahkan menuduh Allah dengan tuduhan yang keji. Kenapa? Karena ayat 42, ya, mereka itu hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang kafir itu justru mereka yang tertipu. Jadi karena mereka tadi nggak tahu, ya, mereka itu nggak tahu kalau dirinya nggak tahu dan mereka nggak mau tahu, itulah orang bodoh. Jadi ayat 42 ini menggambarkan sebab, ya, kenapa mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, karena mereka ingin melakukan tipu daya, tetapi sebenarnya merekalah yang tertipu. Jadi mereka itu mau ngeprank, mereka yang kena prank. Nah, itulah singkatnya begitu, Ibu. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sekarang ayat 43, ya. Ya, amlahum ilahun ghairullahi subhanallahi amma yusyrikun. Wa iyarau kisfam minas sama'i saqita yaqulu sahabum markum. Fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a wa lahum yusarun. Baik, ayat 43 sampai 46, ya, silahkan. 43 sampai 46 saya minta, ini nggak ada lagi yang raise hand ini. Saya tunjuk saja, Ibu Risna boleh? Ya, Ibu Risna kayaknya udah siap banget ini. Ya, ayat 43 sampai 46, ya. 46. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk yang akan menurunkan hujan. Biarkanlah mereka dalam kesesatan hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. 47. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Ustaz. Sama Ibu, jazakillah khair. Amin ya Rabb. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya persingkat ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya. Ayat 43. Ya. Jadi orang-orang kafir ini ditanya lagi, apakah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Ya, maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi mereka itu mereka merasa ada yang membackup, itu maksudnya. Kenapa mereka melakukan hal seperti ini? Mereka tuduh Al-Quran, mereka tuduh Nabi, mereka tuduh Allah, mereka ragukan kekuasaan kebesaran Allah. Karena mereka ya merasa ada yang membackup. Tapi pertanyaannya, memang ada yang membackup kita yang maha kuat selain Allah? Nggak ada. Ibu bapak mau tawakal kepada siapa coba? Tawakal kepada badan. Badan kita nih, kalau sudah tua nggak bisa jadi tempat bersandar. Sudah lemah kita. Pakai tongkat. Ya, bertawakal dengan ilmu yang kita miliki. Nggak bisa, ilmu kita ada lupanya. Kadang-kadang lupa, hilang. Bertawakal kepada harta bisa hilang. Ya, jadi mereka ini, kenapa mereka bisa melakukan hal yang keji, tuduhan-tuduhan itu karena mereka kira mereka itu di backup. Maka dikatakan Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nggak ada. Allah itu tidak ada tandingan. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya apapun ya, tidak ada. Maka dikatakan subhanallah atau subhanallahi amma yusyrikun. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya, kemudian ayat 44. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka mengatakan itu tuh awan tertumpuk-tumpuk saja. Nah, inilah bahaya yang paling besar. Allah sudah memberikan tanda-tanda kebesaran. Ya, awan yang berjatuhan dari langit, itu mereka hanya mengatakan itu awan tertumpuk-tumpuk saja. Padahal bisa jadi itu adalah adab dari Allah. Bisa jadi adab, itu peringatan, tapi dia tidak peka. Dan itu yang paling mengerikan kata ulama. Apa? Dicabutnya kepekaan dalam hati kita tidak bisa merespon tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini ada bencana, ya. Ada bencana kemarin di Sumatera, di Aceh, di Tapanuli. Itu kalau nggak bisa merespon dengan benar, ya apa sih hikmah dari bencana itu? Maka artinya Allah sudah mencabut kepekaan dalam dirinya. Mereka mengatakan, biasa aja itu bencana. Padahal itu bencana yang harus banyak introspeksi. Ya, kepada siapa? Siapapun yang terlibat ya, dalam mungkin lingkup pemerintahannya, ya, bahkan mungkin pejabat negaranya, presidennya sekalipun. Karena tidak ada musibah yang terjadi kecuali ulah dari tangan kalian sendiri. Itu kata Allah. Jadi jangan mengatakan itu kan cuaca ekstrim aja. Itu kan karena. Nah, makanya ada ulama mengatakan ini ketika bencana kemarin itu sudah jangan lagi menyentil dengan ayat-ayat sabar sudah. Ya. Jadi nanti terlalu dinina-bobokkan kalau disentil dengan ayat-ayat sabar bagi para penguasa, nanti merasa oh iya, ya sabar. Pasti rakyat sabar, kan ini ujian. Ya, padahal ada hal yang harus lebih diperhatikan bahwa oh ini ada sesuatu, ini harus dievaluasi. Tanggung jawab, harus ada pertanggungjawaban. Misalnya ada orang dibunuh. Kita katakan orang ini mati, takdir ya, takdir, dibunuh, mati, takdir. Tapi apakah yang membunuh itu dibiarkan begitu saja dengan nggak apa-apa kan itu takdir? Kan tidak begitu. Yang membunuh harus dihukum, ya, harus dituntut, ya, harus diperiksa kenapa bisa terjadi pembunuhan, kenapa bisa membunuh. Sama. Ini kenapa bisa terjadi bencana, harus diusut, harus dilihat apa penyebabnya. Nah, itu namanya belajar dari kekuasaan Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah, bisa merespon dengan baik. Tapi orang-orang kafir ini, mereka sudah nggak peka tuh. Mau dikasih awan jatuh dari langit, dia mengatakan itu kan tumpukan-tumpukan awan saja yang jatuh. Subhanallah. Itu ayat 44. Selanjutnya, maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Nah, jadi ayat 45 ini, ayat 46 ini juga, nah ini bagian daripada perintah Allah kepada Rasulullah. Kata Allah, ya sudah Muhammad,
kamu sudah kasih peringatan. Tapi mereka malah melakukan tuduhan-tuduhan. Sekarang sudah, biarkan saja mereka. Nah itu cara Allah. Allah itu sangat rahmat kepada hambanya. Allah selalu berikan dulu peringatan. Kalau nggak bisa ambil peringatan, ya sudah, dibiarkan. Makanya hati-hati nih, orang yang Allah biarkan hidupnya dalam keadaan kenikmatan, sementara tidak pernah bisa mengambil peringatan, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau taat. Tapi Allah biarkan, hati-hati tuh, istidraj namanya. Allah cabut tuh kenikmatan ibadah dalam hatinya. Dia terus dalam kemaksiatan, tapi terus dalam kenikmatan, bahkan dia nagih dengan kenikmatan, dia candu dengan, dia nagih dengan kemaksiatan, dia candu dengan kemaksiatan, dia merasa nyaman dengan kemaksiatan. Maka khawatir seperti ayat ini nanti, maka biarkan mereka, sudah biarkan. Sampai kapan? Sampai mereka menemui hari yang dijanjikan. Maksudnya hari dibinasakan. Ya, bisa jadi kematian, bisa jadi nanti ketika datang hari kiamat. Makanya hati-hati orang yang nyaman dalam kemaksiatan, tenang. Ya, kalau Allah biarkan ya hati-hati itu, ya, ngeri. Lalu ayat 46, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Nah ini maksudnya adalah hari kiamat nanti. Tidak ada yang bisa menolong. Kematiannya tidak ada yang bisa menolong. Ya, dan sesungguhnya bagi orang-orang zalim masih ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nah, jadi kata Allah, ya sudah biarkan ya Muhammad, nanti kalau dia mati, ya tipu daya mereka sudah tidak ada gunanya lagi, dan kematian itu bukan akhir dari segala-galanya karena akan ada azab yang menanti, tapi mereka tidak sadar. Nah, nggak sadar tuh, tahu-tahu nanti neraka, ya, tahu-tahu nanti siksa, tahu-tahu dia menyesal, tapi nggak ada manfaatnya. Nah itu yang disampaikan oleh Allah dari ayat 43 sampai 47. Baik. Dua ayat terakhirnya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbih wa idbarin nujum. Baik, ayat terakhir saya minta, dua ayat terakhir Ibu Riri dari Bandung boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat At-Tur ayat 48 ya Ustaz. Betul. 48. Ya. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada di dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Ayat 49, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah. Ya Allah ya barik fiik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Quran Talk yang dirahmati Allah. Dua ayat terakhir ini adalah solusi. Nah, solusinya gimana nih? Kan tadi orang-orang kafir tuh, jadi kalau kita lihat runtutan ceritanya itu indah betul ya Quran. Mereka menuduh Nabi tidak cukup, dia tuduh Al-Quran tidak cukup, mereka tuduh Allah. Ya, walhasil kata Allah, ya sudah biarin deh. Tuh kalau kata orang Betawi, ya biarin aja deh. Terserah dia deh. Gitu kan? Ya, kalau kata orang Surabaya, sakarepe dhewe. Ya, sakarepe dhewe lah tuh kata orang Surabaya tuh Ibu Lili. Kalau kata Ibu Riri dari Bandung, ya kumaha manehna lah. Kumaha manehna we. Nah gitu tuh. Nah, sakarepmu tuh kalau kata Bunda Elsa. Nah, maka sekarang solusinya apa? Untuk Rasulullah SAW supaya tenang. Nabi juga manusia, ya. Nabi juga manusia. Butuh ketenangan dari Allah. Maka kata Allah, ya Muhammad, ya sekarang wasbir li hukmi rabbika. Sabar menunggu ketetapan Tuhanmu. Nah, artinya ya sudah, tinggal tunggu saja ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan bahwa mereka akan dibinasakan pada waktunya. Mereka akan mendapatkan dari sebab perbuatannya. Sudah tunggu saja. Ibu kalau dizolimi orang, sudah tunggu saja sabar. Allah nggak bakal lupa.
Allah tidak akan ingkar dengan apa janjinya. Kalau tidak dibalas di dunia, pasti nanti di akhirat. Nah itu maksudnya begitu. Kalau untuk kita, ya begitu, sama. Jadi nggak ada kita tuh dendam sama orang, nggak ada. Kenapa? Karena orang beriman itu, dia yakin bahwa akan ada hari pembalasan. Yang tidak terbalas di dunia, Allah akan selesaikan di akhirat. Itu tuh orang beriman tuh. Ya, maka Rasulullah dikatakan, Muhammad sabar ya, tunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Jadi Allah tuh melihat, Allah mengawasi, nggak usah takut. Ya Allah mengawasi. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah itu tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah tidak mungkin pernah meninggalkan kita, selalu kita dalam pengawasannya, apa yang ditakutkan. Maka kata Allah, caranya bagaimana? Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Subhanallah, disuruh tasbih Bapak Ibu. Ini zikir yang sangat luar biasa. Energi tasbih itu energi yang hebat. Subhanallah. Kenapa? Yang dipastikan kalau tasbih itu dia mengeluarkan dari segala macam keraguannya, segala macam tuduhannya, segala macam ketidakyakinannya dengan Allah. Itu namanya tasbih itu. Kan subhanallah, maha suci Allah. Yang kotor bukan Allah. Kenapa harus kita sucikan? Yang kotor bukan Allah, yang kotor hati kita. Kadang-kadang kita mengatakan, ya Allah, kenapa saya ini kalah tender ya Allah? Ya Allah, kenapa saya ini lama tidak punya keturunan? Ya Allah, kenapa? Kenapa? Nah, kalau kita mengkenapakan, itu mengkotori hati. Padahal kita sudah tahu Allah itu yang lebih tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Tapi kenapa kita mengkenapakan? Maka tasbih. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Atau lebih parah lagi, ada orang mengatakan, ya Allah, kayaknya saya nggak dapat rezeki nih hari ini nih ya Allah. Rezeki saya sempit ya Allah. Katanya engkau Ar-Razzaq. Nah, itu sudah mengkotori kekuasaan Allah, bahwa Allah maha pemberi rezeki. Singkirkan dengan subhanallah. Nah, jadi dikatakan itu kalimat yang memberikan energi positif. Dan Bapak Ibu tahu, ya, sampai di Al-Quran itu kata-kata tasbih itu dengan beberapa gaya, ya, kaidah. Ada dengan namanya sabbaha fi'lul madhi, ada yusabbihu fi'lul mudhari', ada subhana itu masdar. Kenapa Allah sebutkan dengan segala macam bentuk? Karena dikatakan sabbaha fi'lul madhi berarti sudah dilakukan. Artinya orang-orang dulu juga tasbih, bertasbih kepada Allah. Allah nggak sebut namanya siapa. Yang jelas orang-orang dulu juga bertasbih. Yusabbih dengan fi'lul mudhari' artinya sekarang juga ada yang bertasbih. Sampai nanti ada yang bertasbih. Nah, jadi itu gambaran betapa hebatnya kalimat tasbih. Maka Rasulullah diperintahkan bertasbihlah. Bahkan ibu bapak, kalau bapak ibu perhatikan, ya, bapak ibu perhatikan dalam sholat paling banyak zikir kita apa? Tasbih. Dalam sholat tuh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya kan? Paling banyak tasbih. Takbir itu gerakan. Itu gerakannya dengan takbir Allahu Akbar. Tapi isi kontennya apa? Tasbih. Isi kontennya tasbih. Makanya ini kalimat yang luar biasa. Ya, banyaklah bertasbih kepada Allah. Kapan? Ketika engkau bangun. Maksudnya ketika engkau bangun tuh ya bisa dalam keadaan sadar bangun tuh nggak bukan berarti bangun tidur ya, artinya ketika kita qiyaman wa qu'udan, ya berdiri ataupun duduk ya, atau bisa diartikan juga bangun dari tidur kita, maka banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjalan banyak bertasbih karena semuanya bersaksi. Ayat terakhir dikatakan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Ya, artinya ini sholat malam. Karena bacaan-bacaan tasbih itu tadi yang paling banyak ketika kita sedang sholat. Artinya dari bertasbih itu nggak cuman siang ya, ketika bangun tuh maksudnya siang tuh orang nggak tidur. Tapi ketika malam, ya, itu juga baik untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan juga di sini perbanyak sholat.
Tadi Allah perintahkan pertama apa? Sabar, kemudian bertasbih. Di dalam Al-Quran ada kalimat ista'inu bis sabri was sholah. Sabar dan sholat. Itu solusinya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika punya masalah yang berat. Ya, di dalam surah Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan. Awingkus minhu qalilan, auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qaulan thaqila. Ya Allah mengatakan, ya Muhammad, bangun. Hai yang berselimut. Hai orang-orang yang berselimut. Maksudnya berselimut itu apa? Enggak hanya secara fisik, Ibu. Iya, secara fisik berselimut dengan selimutnya, bed cover mungkin. Tapi di sini kata ulama, orang yang berselimut dengan kebingungannya, orang yang berselimut dengan kesedihan, orang yang berselimut dengan kemiskinan, orang yang berselimut dengan kesulitan. Kita kan semua ini hidup kita terkadang kita ditutupi dengan selimut-selimut yang berat, ya, memberatkan hidup kita. Makanya bangun di waktu malam, sholat walaupun sedikit, 2 rakaat minimal, 1 rakaat witirnya, atau tambah dengan bacaan Qur'annya. Kenapa? Kata Allah, inna sanulki alaika qaulan tsaqila, karena engkau akan mendapatkan perkataan yang berat ya Muhammad. Maksudnya wahyu Al-Quran. Nah, artinya Ibu, Rasulullah saja mendapat Al-Quran itu berat. Memang Quran itu berat. Kita menjalankan perintah Al-Quran itu juga berat. Ya, disuruh sholat. Berat nggak sholat? Berat. Ya, apalagi sholatnya berat. Belum lagi zikirnya berat. Belum lagi mungkin niatnya juga berat. Itu baru sholat. Belum haji, belum umrah, belum zakat. Maka semua yang berat itu akan terasa ringan kalau Allah mengangkat selimut-selimut yang menutupi kita tadi. Selimut malas, selimut gelap, selimut sempit, selimut berat. Itu Allah akan menghilangkan. Dengan cara apa? Sholat, ya, bertasbih, puji Allah, sucikan Allah, kemudian kita dirikan sholat. Maka insya Allah dengan ini semua, ya, dengan bertasbih, banyak berzikir, banyak mengingat Allah, mensucikan Allah, lalu kita sholat, maka mudah-mudahan semua yang menjadi beban, ya, hidup kita, kesulitan kita, menyelimuti kita, semoga Allah urai satu persatu, sehingga ya Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sobirin, hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang istiqamah, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini ditutup dengan solusi yang indah, bertasbih dan bersabar, ya. Mudah-mudahan menjadi pesan moral bagi kita. Betul Ibu Lili, hidup ini diselimuti dengan masalah, maka bersabar dan bertasbihlah, ya. Itu jadikan quote tuh. Hidup ini diselimuti dengan banyak masalah, maka berzikir dan bertasbihlah. Ya, saya kira ini jazakumullah khair ala husni istimaikum wallahu yubariku fikum. Saya serahkan ke Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz Taufik atas kesempatannya membersamai kami untuk tadabbur Quran pagi hari ini. Mungkin barangkali Ustaz ada closing statement atau pesan-pesan penutup barangkali untuk menutup kajian kita pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Ya, Kang Nuga, closing statementnya tadi itu sudah keren itu. Ya, nanti jadi nggak keren lagi nih. Subhanallah. Siap Ustaz, siap, Masya Allah. Hidup ini banyak diselimuti masalah, ya. Maka bersabarlah dan bertasbihlah. Nah, itu tadi gabungan dari Ibu Lili dan saya itu, ya. Masya Allah. Masya Allah. Syukron kasiron. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita menerima banyak hikmah. Semoga kita bisa menerapkan sebaik mungkin ya apa-apa yang sudah kita dapatkan hari ini insya Allah. Sebagai penutup izin menyampaikan informasi 2 pekan lagi di pekan depan ya tepatnya kita akan ada kelas eksklusif dengan tema filosofi sholat menyempurnakan bacaan sholat bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah. Insya Allah kita akan belajar lagi di sana dari hal yang paling mendasar supaya nanti apa-apa yang kita baca ini kita pastikan sudah tepat dan insya Allah maknanya bisa kita gapai dengan baik insya Allah ya. Sebagai penutup barangkali ada yang mau mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah, dengan berinfak
Kalau kajian pagi ini dirasa banyak manfaatnya dan nggak ingin berhenti di kita, Bapak Ibu Ayah Bunda boleh scan barcode-nya atau seperti biasa salin nomor rekeningnya ke 71788677703 atas nama Titik Balik ya. Dan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk yang sudah selalu berkontribusi dalam rangka penyebar luasan dakwah melalui program-program dari Titik Balik. Semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan, setiap harta yang sudah diserahkan kepada Titik Balik ini kembali menjadi dalam bentuk keberkahan hidup untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Syukron, jazakumullah khair semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Semoga kita berjumpa lain waktu. Amin. Ya Rabbal alamin.